Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Kaifa halukum ayuhat tulab? Atamanna ay yakunu bisihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti pada hari ini Kamis 9 September 2021, tema pembelajaran kita masih Yaumiyatuna dengan maharah kitabah, dan kita akan membahas tentang jumlah ismiyah atau tarkib jumlah ismiyah. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami susunan gramatikal jumlah ismiyah. Selanjutnya, siswa dapat menuliskan sebuah kalimat dalam bentuk jumlah ismiyah. Perhatikan peta konsep yang ada pada layar Ananda ini. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat biasa disebut dengan jumlah. Nah, jumlah ini terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang jumlah ismiyah. Pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Adapun struktur pernyataan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada, subjek, dan khabar atau predikat. Perhatikan contoh berikut. At-talibun yadrusu. Kata talib berkedudukan sebagai mubtada atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek, dan kata yadrusu berkedudukan sebagai khabar atau dalam bahasa Indonesia kita katakan sebagai predikat. Selanjutnya ada ketentuan mubtada pada jumlah ismiyah. Yang pertama, harus berbentuk isim ma'rifat atau isim yang menunjukkan makna tertentu, seperti isim domir, isim isyarah atau kata tunjuk, isim mausul atau kata hubung, isim alam atau nama orang, tempat, dan lain-lain. Perhatikan peta konsep berikut. Mubtada ada isim ma'rifat dan rafa. Jadi harus mubtada pada jumlah ismiyah harus berbentuk rafa atau berbaris akhir dhammah. Contoh, at-talibun, at-talibu. Kata at-talibu dia berbaris dhammah di akhir, berarti dia berbentuk rafa. Sedangkan kata talib merupakan isim alam atau nama orang, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya, ketentuan khabar pada jumlah ismiyah. Pertama, khabar harus berbentuk isim nakirah dan rafa jika berupa isim. Isim nakirah yaitu kata benda yang menunjukkan makna secara umum. Contoh, yadrusu kitabun madrasatu tu'allimun. Baik, untuk isim nakirah ini diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam, seperti contoh yang telah Ibu sebutkan tadi. Dan rafa jika berupa isim, dia berbaris akhir dhammah. Selanjutnya, khabar harus sealur dari sisi dengan mubtada dari sisi jenis muzakkar, misal muzakkar dan muannas
dan jumlah bisa berbentuk mufrad, musanna, dan jamak. Contoh, abi yaqra'u, ayahku membaca. Kata abi sebagai muzakkar dan yaqra'u sebagai muzakkar. Dia kedua sisinya sama. Selanjutnya untuk pemahaman Ananda, kita langsung masuk kepada tugas. Untuk tugas, buka LKS halaman 30 dan 31 dan silakan Ananda kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 6 yang kitabah. Jadi kerjakan seperti contoh. Di contoh misal ana aqra'ul Qur'an ba'dal maghrib dalam kurung jaddi jaddati. Contoh kalimat pertama berarti kata anna diganti menjadi jaddi, dan aqra'u merupakan domir untuk kata ana, kata ganti ana. Jadi untuk jaddi berarti dia menggunakan ya. Jaddi yaqra'ul Qur'an ba'dal maghrib. Selanjutnya contoh kalimat kedua, jaddati taqra'ul Qur'an ba'dal maghrib. Kenapa berbentuk taqra'ul? Karena jaddati merupakan nenek, jadi nenek berbentuk muannas dan domirnya domir hiya menjadi ta. Silakan Anda kerjakan seperti contoh. Jika ada yang kurang dipahami, silakan Anda tanyakan langsung kepada Ibu melalui grup kelas kita ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Taib ala husni ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.